Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fiona Adika Siwi dengan NIM 20.05520119. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Green Accounting dan Sustainability Report terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan dosen pembimbing Dr. Rada Jakobus Widiatmoko MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya memilih untuk meneliti Green Accounting dan Sustainability Report terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi di Indonesia ini memiliki banyak perusahaan manufaktur yang menjalankan operasionalnya dan berdampak langsung kepada alam. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Seperti contohnya yaitu banyaknya limbah perusahaan yang tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan yang ada. Dampak dari kerusakan lingkungan tersebut yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan kepada perusahaan karena perusahaan dianggap tidak bisa mengelola limbahnya dengan baik. Menurunnya kepercayaan masyarakat mengakibatkan menurunnya operasional perusahaan yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan. Lalu bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan? Upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu salah satunya dengan menerapkan Green Accounting dan melakukan pengungkapan CSR yang dituangkan di dalam Sustainability Report. Yang akhirnya diharapkan dengan pengaplikasian Green Accounting dan Sustainability Report, perusahaan dapat meningkatkan operasionalnya dan berdampak pada kenaikan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai fenomena yang ada di Indonesia ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan program evaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau yang sering disebut dengan PROPER. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan peserta yang signifikan. Namun dari banyaknya perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan PROPER, rata-rata pencapaian mereka hanya sebatas peringkat 3 atau sama dengan biru. Gambar yang sudah saya tampilkan ini menunjukkan dari banyaknya perusahaan yang terdaftar di dalam PROPER, rata-rata perusahaan memperoleh peringkat biru. Artinya, perusahaan dalam kegiatan operasionalnya itu telah melakukan pengelolaan lingkungan, tetapi hanya sebatas dengan apa yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa kesadaran perusahaan akan lingkungan masih terbilang sangat rendah. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh Green Accounting terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan yang kedua yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Sustainability Report yang diproyeksikan dengan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini saya menggunakan dua teori, yaitu legitimasi teori dan stakeholder teori. Di dalam legitimasi teori, menyatakan bahwa perusahaan adalah bagian dari masyarakat, dan dalam teori ini berfokus pada hubungan interaksi antara perusahaan dengan masyarakat agar perusahaan dianggap legitimate atau sah oleh masyarakat. Yang kedua yaitu stakeholder teori. Di dalam stakeholder teori ini menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di dalam kerangka berpikir ini, saya menggunakan dua variabel independen yaitu Green Accounting dan Sustainability Report yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan menggunakan dua variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Objek penelitian yang saya gunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2022. Metode penelitian yaitu deskriptif statistik dan analisis regresi linear berganda. Untuk variabel penelitian, saya menggunakan dua variabel independen, yaitu Green Accounting dan Sustainability Report. Untuk variabel dependennya, saya menggunakan kinerja keuangan. Dan untuk variabel kontrolnya ada dua, yaitu leverage dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, sampel penelitian berjumlah 249 perusahaan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Analisis data dan pengujian, saya menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji model, dan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini telah ditampilkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya.
variabel green accounting memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya variabel green accounting itu berpengaruh positif. Yang artinya juga semakin tinggi kinerja keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, semakin meningkat pula kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu variabel sustainability report yang diproyeksikan dengan CSR memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya, pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan upaya perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, sehingga perusahaan mendapat kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan operasionalnya, dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu DAR dan size sebagai variabel kontrol. Untuk DAR itu berpengaruh negatif. Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, di mana semakin tinggi utang perusahaan, maka semakin rendah kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang artinya besar kecilnya perusahaan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa green accounting itu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sustainability report sebagai variabel independen kedua yang diproyeksikan dengan CSR juga mampu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, tetapi variabel kontrol yang kedua yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.